ciri-ciri orang sukses tuh saya kan udah sering ketemu sama banyak orang. Siap. Ya kan, ada di sini ciri-ciri. Ampun, siap bro. Iya, jadi itu jarang tuh. Sekali ketemu langsung closing itu bener-bener berarti ini banyak pegangannya itu. Dan bro minta hari ini kirim, baru bayar kemarin, bro minta hari kirim, saya tepatin, langsung kirim sesuai pesanan 10 unit. I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now, I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down, and like a little strand. Ini hari ini tanggal 10 Desember 2024, saya kirim 10 unit juga, pas tanggal 10, beli 10 unit, Bos Gilang, Juragan 99, beli motor listrik 10 unit, buat apaan? Coba tanya langsung. Feeling saya sih motornya mau dibagi-bagiin sih, motornya udah nyampe tuh. Satu truk. Nah, yuk kita temuin Pak Bos. Halo, selamat siang. Wih, kantornya keren banget ya. Nanti kita bismillah buat juga ya, John LBF Corp. Misi Pak. Kabar Bu. Aduh, mantap. Karyawannya Juragan 99 top semuanya. Manners is important thing. Halo, apa kabar Pak Gilang? Aduh, Pak Gilang sama Kak Sandi. Ini Pak Gilang kan? Hah? Ini kan? Pak, salaman. Pak, jangan sombong Pak. Saya tahu Bapak bukan orang sombong loh Pak. Pak Gilang. Sini. Bapak bukan orang sombong Pak, saya tahu saya ajakin salam Pak, saya ke kantor Bapak nih ke J-Corp Pak. Ya Allah ternyata Pak Gilang. Oh, aduh siap salah Bos. Oh ini lukisan ya? Ya Allah. Ada gila-gilanya juga. Pak Bos kita nih. Bos, izin Bos. Ini hari ini kenapa ya Bos? Kita janjian kayaknya Bos. Kenapa itu? Bos kayaknya emang jadi orang putihnya. Coba Bos ngadep sini Bos. Ya siap. Saya pakai yang hitam ya Bos. Anjir. Enggak sengaja nih Bos. Enggak janjian loh Bos. Iya. Kayaknya bakalan ada sesuatu yang luar biasa. Bakalan jodoh nih kita. Iya. Gini Bos. Terus nanti begini Bos. Iya. Jalan. Kantor. Ini lagi meeting internal ya Bos. Ini biasa kita berkumpul. Luar biasa. Mana J-Water saya? Bos ini. Oh ada ini. Mas, tanya dong kopi Mas. Jadi ini deh. Tanya dong. Sama kopi. Tadi timnya dari Bro Gilang udah kontak saya. Dan nanti di semua cabang kantor saya di Jabodetabek, Medan, Surabaya, Batam, saya siapkan untuk internal dan untuk klien-klien yang datang ke kantor-kantor saya. Termasuk di coffee shop saya, merek lain tidak akan ada lagi, hanya ada J-Water. Karena apa? Nih mohon maaf nih, kalau kita air minum, Pak Gilang, ini nggak boleh sembarangan. Karena ini masuk ke badan. Jadi kalau pilih air minum sembarangan, resikonya fatal. Karena kita nggak tahu nih cara filterisasinya seperti apa. Nah kemarin di acaranya pembukaan Miami punya Nikita Mirzani, saya minum ini, lambung saya aman. Jadi rasanya itu bener-bener gini loh, kita minum air putih itu bener-bener fresh, seger. Nah itu gue dapat dari sini. Gue nggak di endorse, gue nggak dibayar. Gue bukan klien bayaran, tapi gue kasih testimoni real bahwa berarti ini produk dibuat dengan teknologi yang bener-bener bagus sehingga ketika dikonsumsi oleh masyarakat ini menyehatkan dan menyegarkan. Makanya gue kepengen karyawan gue juga biar lebih fokus kerjanya. Iya. Klien-klien yang datang juga kalau fokus kan transaksinya bisa gede. Betul. Makanya gue akan siapkan ini. Dan insya Allah minggu depan, ini tanggal 10 ya, harusnya sih minggu depan, awal minggu depan lah, Senin, Anda bisa cek langsung ke semua cabang High Five, John Tex, John LBF Coffee Shop, showroom saya, semuanya pasti udah ada ini. Nanti saya akan kasih buktinya ke kalian. Jadi ini nih 500 mili. Jadi ada dua, ada 50 sama 500. Jadi memang kita buatnya kenapa 500? Karena kita bagaimana
cairan tubuh gitu kan, kita idealnya adalah 2 liter sehari. Yes. Jadi 4 botol itu udah mencukupi cairan tubuh. Dan ini juga memang kita filtrasinya memang artesian. Jadi artesian itu memang air yang memang keluar dari dalam. Dan ini memang ringan. Jadi kita banyak minum nggak akan kembung. Itu karena gini, Bro Gilang, saya itu GERD, lambung parah. Jadi dengan saya kemarin minum, ini punya saya kenapa bos? Oh dibukain, kirain mau diambil ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi kalau minum air putih jangan lupa ucap Bismillah terus diminum. Habisin dong. Rasanya ringan. Ini kayaknya habis puasa ini ya. Jadi habis 500. Bisa nggak sih kalau minum J-Water tuh nggak usah gitu? Karena bukan jamu. Nggak bisa. Tetap minum J-Water nih karena menyegarkan banget. Jadi harus itu kayak minum kopi. Ini serius. Dan apa ya, nggak main-main sih. Nggak, ini aku agak review dikit ya, karena jujur mineral air putih ini benar-benar sesuatu yang sangat vital di tubuh manusia. Cairan tubuh manusia ini kan sebagian besar adalah cairan gitu. Jadi kalau air minumnya ini bagus, terus ini benar-benar rasanya tuh kayak ya air putih gitu. Kadang ada ya minuman-minuman kayak gini yang dia malah kayak manis, ada manis-manisnya. Menurut gue nggak boleh, malahan harus yang benar-benar natural kayak gini nih. Rasanya tuh benar-benar air putih. Yes, plain benar-benar tuh air putih, dan ketika di tenggorokan kita itu dia gitu, seger gitu. Lo mesti cobain biar lu fokus, kerja lu kurang fokus, ngerti lu? Iya, makanya kameramen ini mesti gue kasih minum dulu nih. Kameramen gue nih. Lu putar kamera lu, putar kamera lu, kasih lihat muka lu, ya. Haus juga nih. Nah, minum dulu. Nah. Jujur ngomong jujur lu. Beda kan sama merek lain? Beda Pak, ringan Pak. Nggak, ini serius loh. Lu nggak dibayar, lu nggak apa, tapi ringan karena beban hidupnya dia berat. Makanya ringan. Gue nambah lagi nih. Gue nggak bohong, gue nambah lagi nih. Karena emang asik bos ini. Dan ini ya, harga jualnya juga nggak mahal itu. Kalau untuk retailnya? Kita antar 5.000. Di bawah 5.000 perak, bos. Ini asik. Kita ajak main ke pabriknya. Ini. Gaspol, mana pabriknya? Pabrik ini jadi. Jadi pabriknya ada di Pandan. Izin. Tuh, pabriknya Pandan. Nanti kamu cari aja videonya nih di J-Water Artesian. Jadi, semua proses produksinya tanpa tangan manusia, tanpa sentuhan tangan. Mulai dari pembuatan botol, kemudian sealing, capping, sampai masuk ke dalam dus, dan pengiriman semuanya menggunakan teknologi besi. Tanpa terkontaminasi. Gue sih bukan karena lu beli motor ya, tapi ini real. Gue tuh orang lapangan bro. Gue nggak bisa bilang produk yang jelek, gue suruh bilang bagus gitu. Gue orangnya idealis. Gue orangnya idealis banget gitu. Bahkan kalau gue kayak misalnya di endorse apa-apa gitu, nggak sesuai dengan apa yang gue lihat, rasakan gitu, gue tipikal orang yang gue harus punya beban tanggung jawab nih nanti. Kalau gue bilang produk ini bagus, ternyata masyarakat bilang nggak bagus, itu beban tanggung jawab buat saya. Nah dalam hal ini, gue ngomong testimoni real J-Water ini nggak disuruh sama bro, natural dari saya, karena gue kepengen gini, masyarakat kita mengkonsumsi J-Water ini supaya ya pertama dia lebih fit badannya, kan air putih itu membuat kita fokus juga, kerja fokus, terus dia menyehatkan. Jadi banyak orang yang minum air putih, boleh minum kopi tapi tetap lebih banyak air putih gitu. Dan saya berani bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini benar-benar real, keluar dari experience saya pribadi ketika saya mengkonsumsi J-Water. Jadi nggak ada disuruh-suruh apa-apa gitu. Saya siap bertanggung jawab karena emang ini enak, beneran enak.
Jadi bikin kita nggak ada, ngomong. Terbaik. Iya, Terbaik. nggak ada disuruh-suruh juga kan. Karena ini produk ini harus viral bro. Siap. Harus. Siap. Supaya dari Sabang sampai Merauke semuanya konsumsi J-Water. Siap. Tapi orang belinya gampang kan, mudah kan? Gampang. Jadi memang kita masih belum tahun depan masuk ke Retail. Alfa sama itu. Hmm. Ini udah dari tahun 2022. Kita pakai BA-nya Deddy Kobuser, Yeah. terus ke Aris kemarin. Tapi memang kita belum masuk retail. Jadi kita Horeca sama kalau untuk MT kita masuknya di Rans Market. Terus kalau GT, Alfamart sama Indomaret kita masih proses. Tahun depan kita masuk. Jadi bisa visibility produknya bisa lebih Boleh lah, gampang gua siapa tahu ada opportunity gua ambil market yang grassroots-nya kayak warung-warung Madura, pedang-pedang kelontong gitu kan. Kita juga ada minuman yang dibawain. Oh gitu. Iya. Oh, tapi ini yang untuk menengah ke atasnya. Gitu. Tapi kualitasnya sama. Kualitasnya beda. Kalau yang ini kan memang kita Premium. Kita premium, jadi memang ringan, jadi nggak kerasa kembung ke perut. Gue udah ambil 2 botol loh. Gue udah ambil 2 botol loh, tapi nggak kembung perut. Biasanya kan kita, mohon maaf ya, kalau minum air putih banyak-banyak tuh perut Berat kita kan? jadi kayak agak Mineralnya mual, berat, enek gitu kan. Tuh, haus nih. Enak bos. Tapi thank you bro, udah kesini menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Justru saya yang terima kasih. Bro Gilang nih kan jadwalnya dari pagi ketemu pagi full, tapi kemarin transaksi ini juga ya, makanya ya ini saya testimoni juga ya buat teman-teman ya, jangan pernah ragu ketemu orang baru, kamu kasih tahu who you are, who we are. Jadi kemarin saya baru first time, saya tuh kepingin banget, saya cuma dalam hati aja suatu saat saya pasti ketemu Bos Gilang, Juragan 99 ya kan. Nah ketika kemarin ketemu, saya hello, terus pas ketika saya mau pamitan pulang, saya nggak lupa sampaikan, aku punya usaha ini. Ya, ini juga buat edukasi buat teman-teman semua ya. Kamu kalau ketemu orang baru, jangan ragu-ragu, kasih tahu skillmu apa, daganganmu apa. Mau beli mau enggak itu bukan urusanmu, tapi at least Allah itu ngelihat ikhtiarmu. Ketika kamu ketemu orang baru, kamu sampaikan, aku dagang ini, aku punya keahlian nih, aku ahli di IT, gini. Allah yang bukain jalannya gitu. Makanya saya punya tagline, jangan ngatur Tuhan. Dan saya di titik hari ini bisa ketemu Bos Gilang juga karena saya nggak pernah mau ngatur Tuhan. Kapan waktunya terserah Allah. Jadi pertemuan itu tidak bisa dipaksakan. Yes. Mungkin kita sama-sama pernah tahu, wah siapa yang nggak kenal Ampun. John. Tapi kan memang ada waktu yang dimana Allah mempertemukan dan itu akan bertemunya dengan di saat yang tepat. Jadi yang pernah maksa kita nih pengen nih kenalan sama orang ini, kita maksa, malah orangnya nggak nyaman. Iya, dan nggak akan klik, nggak akan jadi longless. Tapi ketika Allah yang mempertemukan di waktu yang tepat, qadarullah ya, benar. Itu percaya aja, saya selalu seperti itu. Saya sama orang nggak pernah memaksa untuk bertemu. Ya udah, jika dipertemukan ya kita jalani, kita berteman, ya itu memang udah jalan. Yes. Dan saya jujur ya, ini melihat sosok Gilang ini kan orang yang sukses dalam bisnis, ya kan. Saya boleh jujur, teman-teman saya banyak pengusaha dan banyaklah yang ngomongin bro itu, dan alhamdulillah saya berani bersaksi, ini saya sharekan live juga. Mungkin teman-teman saya yang ngomong sama saya, orang-orang Jawa Timur, orang-orang Surabaya yang pernah ngomong saya tentang Bro Gilang, ini saya ketemu beliau akhirnya alhamdulillah hari ini, dan semuanya yang disampaikan adalah semuanya positif komen. Memang Gilang Juragan 99 itu pekerja keras, merintis dari bawah, benar-benar totalitas konsisten, makanya bisa di titik hari ini. Itu yang masuk ke testimoni-testimoni orang-orang yang kenal Bro Gilang, dan ketika ketemu saya mereka menyampaikan itu. Ini statement saya bisa dipertanggungjawabkan, dan saya yakin nanti kalian nonton, saya sudah sampaikan langsung nih ke orangnya. Artinya apa? Bahwa ya sukses itu benar-benar mesti konsisten ya bro. Kalau saya lihat
Bro Gilang dalam berkarir ini kuncinya nih, saya lagi mencoba mencontoh juga circle silaturahminya kuat banget. Jadi dengan orang-orang yang punya pengaruh, apalagi public figure itu digandeng, sehingga setiap public figure yang digandeng ini kan mereka punya basis orang-orang yang loyal, suka. Jadi ketika kita kolaborasi dengan si A, si B, si C, si D, makin luas jangkauan kita. Dan itu alhamdulillah yang saya copy paste sedikit banyak di High Five. Jadi High Five itu brand ambassador pertama saya Mas Tukul Arwana tahun 2021. Itu budget kita juga masih minim banget, beliau sifatnya bantu. Dari Mas Tukul Arwana, legend yang semua orang mengidolakan, bahkan artis-artis banyak yang menghormati beliau. Ketika ini terus muncul Rizky Aditya jadi brand ambassador High Five. Terus Vicky Prasetyo, Angie Ang, bahkan pernah waktu itu satu kesempatan itu saya jejer 3 brand ambassador langsung. Jadi artinya gini, yang ngefollow Mas Tukul Arwana belum tentu ngefollow Rizky Aditya. Yang ngefollow Rizky Aditya belum tentu ngefollow Tukul Arwana. Jadi ketika saya gabungkan banyak sosok-sosok orang yang sudah dikenal publik, alhamdulillah mengantarkan di titik hari ini. Saya buka cabang di Jabodetabek, Medan, Surabaya, Batam, semuanya tanpa hutang bank 1 rupiah pun, bisa dicek. Karena memang transaksinya besar, bro. Core business saya di perizinan, pendirian PT, CV gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu jalur itu dan saya ikut mendukung program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja. 1 orang bikin PT di perusahaan saya garansi 2 lapangan kerja terbuka. Minimal admin sama marketing dia harus rekrut untuk 1 PT-nya dia. Ini kalau skala yang kecil banget gitu, startup banget, paling dia ngerekrut 2 orang. Admin pasti, admin ngerangkap finance lah ya, sama marketing untuk mempromosikan produknya. Jadi saya perlu tegaskan bahwa setiap hari saya ikut mendukung program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja di negara ini. Kenapa memilih bisnis itu? Sebetulnya Basicnya apa dulu? nggak ada, saya lulusan SMA. Jadi 2020 itu bro, usia 34 tahun, saya bekerja di High Five sebagai karyawan. Bulan Juni 2020 rekening saldo saya itu minus. Kalau ditransfer 50.000, sisanya tinggal 30.000 karena kepotong admin. Sebulan sebelum anak saya lahiran, bulan Juni 2020, saya diterima kerja di High Five sebagai karyawan. Kantor saya di Kelapa Gading, saya masih ngontrak petakan di Haji Rimpang, Kunciran, 800.000. Dari setiap hari saya berangkat dari Tangerang ke Kelapa Gading, naik motor. Kalau hujan, saya mampir ke warung Madura, saya beli plastik, saya bungkus kaki saya dengan plastik. Saya orang yang nggak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan sulit apapun. Hujan, baru air, ya kan? Jadi kita jalan terus dan misalkan badan meriang, pilek, semakin saya buat tidur, malah semakin sakit. Ya, salah satunya solusinya apa? Ya kalau kita meriang, ya jalan aja, gerak aja, gerakin badan, minum obat warung, selesai, sembuh. Nah di situ saya dibeliin mobil pertama saya Kalia. Jadi Pak Sabar, partner saya itu ahli pajak dia. Gelarnya aja SEMMAKCA, CTL, CTAP, BKP, doktor ini, lagi mau S3 nih. Nah beliau bilang, saya nggak ikhlas Bapak kerja keras buat perusahaan saya, Bapak naik motor kehujanan. Saya belikan mobil second Kalia, belinya di Adira Expo di Tangerang tuh. Kami diantar ke situ, harga 107 juta, dibeliin cash sama Pak Sabar. Bulan September Oktober 2020, itu mobil pertama saya dari Pak Sabar. Terus saya makin gila saya kerjanya karena Pak Sabar udah ambil hati saya kan. Saya kerja, bos saya pengertian. Wah totalitas saya. Broadcast itu karena perusahaan saya nggak punya budget iklan, jadi saya memanfaatkan ya activity. Jadi saya broadcast di LinkedIn itu kan biasa kalau kita mau add mutual friend dia ada kotak untuk bisa kirim direct message. Saya udah buat kata-kata. Ya spam berarti. Yes. Jadi saya profiling CEO, direktur gitu-gitu ya, yang kira-kira bakalan bikin PT lah sesuai produk saya lah ya. Segmentasi CSA. Yes. Ya, dan itu saya broadcast sehari 500 kontak. Emang nggak ada yang usaha yang tidak punya hasilnya, ini beneran kerja kerasnya gitu. Yes. Terus? Saya broadcast sehari itu 500, nggak boleh kurang.
Sehari 500 list ya? Yes, karena udah ada template-nya, tinggal kita copy paste, main jempol aja kita. Dari target elite berapa juta kan sehari 500 tuh. Iya. Berarti mau mencapai berapa juta orang yang kamu tawarin? Nah itulah bro, dari dulu sampai detik ini saya nggak pernah mau tahu adanya yang namanya target. Jadi tugas saya itu pokoknya Nyebar. kerja, hasilnya biar Allah yang nentuin. Makanya saya punya tagline itu benar-benar jangan ngatur Tuhan, karena besok belum tentu masih hidup kok. Ngapain gue pusing besok tinggal di mana, anak saya makan apa, sekolah di mana, itu bukan urusan saya. Karena sebelumnya juga susah. Yes, Ya kan? betul. Sekarang dikasih kondisi kayak gini ya bersyukur Iya, banget. luar biasa bersyukurnya. Jadi dan kalau bro tadi bilang, aku mau narjinnya, saya orang nggak sekolah bro. Saya cuma lulusan SMA. Orang tua saya nggak ada biaya untuk sampai saya kuliah. Jadi saya itu sampai detik ini kalau suruh baca dokumen, saya punya sekretaris ada 2. Satu kalau ada dokumen-dokumen dia telepon saya, dia bacain, saya dengerin. Jadi saya lebih ke pendengaran. Jadi kalau bro ngomong sama saya cukup sekali aja. Saya pasti ingat sampai kapanpun. Saya kerja sama Pak Sabar sampai detik ini nggak punya agenda, nggak pernah nyatet. Ingatan gue. Yes, jadi Allah kasih saya talentanya di situ. Jadi orang ngomong sama saya sekali aja, saya ingat terus, apapun itu. Nah jadi saat itu saya mulai ini responnya bagus, 4 juta, dapat PT lengkap, dapat sewa kantor virtual gratis 1 tahun, mulai disukai. Terus saya buka juga kembangkan ke Pak Sabar ahli pajak, saya kasih gratis dulu. Jadi orang bikin PT, laporan pajaknya kita kasih gratis setahun. Nah kalau dia udah kecanduan, udah ngeliat layanan kita bagus, kan tahun depan dia pasti perpanjangan. Nah virtual office juga sama, kita kasih gratis dulu, tahun depan kan harus perpanjangan. Jadi saya pakai model bisnis, alhamdulillah support Pak Sabar juga baik. Setahun saya kerja diangkat jadi owner. Dikasih saham. Tadinya 5 orang, ownernya makanya namanya PT 5 Skala Indonesia. 5 orang ini 4 orang mau fokus ke bisnis, bukan core-nya dia. Pak Sabar sendirian. Akhirnya saya dipanggil, Pak kamu mau nggak jadi, Pak kamu saya angkat jadi ini, karena Bapak yang kerja keras selama ini, karyawan kita udah mulai tembus sampai 100 itu. Kita udah punya cabang di 18 office park. Nah terus akhirnya ya mau Pak, saya bilang dikasih saham 30%. Terus abis itu sekitar 1 bulan 2 bulan setelah saya dapat saham itu, saya dikasih cek nilainya fantastis, puluhan miliar. Makanya mulai dari situ saya beli rumah. Itu bonus. Ya bagi hasilnya. Kerja kerasnya ya. Iya, terus saya beli rumah, saya beli Fair mobil. ya, Pak. Sabar ya. Orang paling fair. Jadi saham saya 30%, tapi kalau ada duit dibagi 2 sampai detik ini. Dia nggak mau lebih gede, karena saya tahu Bapak juga kerja keras. Terus saya viral di TikTok 2021. Gara-gara apa itu? Beli mobil cash langsung bawa pulang. Gara-gara dapat duit itu, saya beli mobil baru cash di Pajero Mitsubishi Tebet 2021 bulan November. Terus abis itu, wah kok banyak yang suka nih. Saya bikin TikTok langsung dari 0 followers di follow sampai 10.000 orang. Terus dari situlah saya bikin konten terus sampai detik ini saya konsep video, editing saya masih ngarahin tim saya sampai detik ini, posting saya sendiri, nulis ketik caption saya sendiri, balesin komen saya sendiri sampai detik ini. Karena memang saya learning by doing semua. Jadi waktu dulu juga saya bikin konten-konten perusahaan itu karena belum punya tim kreatif, kita pakainya Flyer Maker, download di Play Store. Terus pakai background eraser. Jadi saya misalkan foto saya mau pasang di situ, marketing saya mau pasang itu, foto backgroundnya ya saya hapus pakai background eraser, terus baru abis itu saya save, saya masukin ke Flyer Maker kayak gitu. Jadi benar-benar saya makanya nggak bisa dibohongin sama tim kreatif saya karena gue benar-benar dari bawah kan ngerjain semuanya, semua kerjaan saya ambil, rekrutmen iya, semuanya saya ambil karena memang kita waktu itu nggak ada karyawan kan. Terus dari situ malah itu seninya sebenarnya. Ya itu asiknya bro, itu asiknya. Asiknya membangun bisnis dari nol, jadi kita tahu semuanya. Betul banget. Ya gini, saya ngobrol sama Bro Gilang juga nyambung banget karena Bro juga dari bawah saya tahu itu. Banyak teman-teman dari pengusaha-pengusaha yang testimoni ke saya bahwa Anda merintis semua itu dari benar-benar zero gitu kan. Nah terus dari situ mulai itu saya bikin konten, terus nggak sengaja saya lagi briefing di situ saya bilang ke karyawan saya, kalian kerja sama saya jangan lama-lama, 2 tahun 3 tahun ambil ilmu yang banyak di sini,
kumpulin duit yang banyak di sini, habis itu keluar jadi pengusaha. Gua nggak kepengin lu kerja sama gua 10 tahun, 15 tahun, nggak kepengin gua. Nah, jadi saya kan cukup terkenal di media sosial nih, pengusaha yang agak antik. Kalau pengusaha lain pengennya karyawannya mengabdi seumur hidup sama dia, kalau saya kepengennya. Kenapa gitu? Karena gini bro, saya pernah jadi karyawan. Susah kaya kalau jadi karyawan. Susah kaya. Kalau kita kayak mau berkembang cepat itu susah. Jadi dan ketika karyawan kerja sama saya, justru saya suruh kalau kamu marketing, kamu belajar juga admin. Kamu lihat juga resepsionis, kamu lihat juga digital marketing. Ambil ilmu yang banyak, sini bebas untuk ambil ilmu, lu kuliah gua gaji. Jadi bukan hanya satu bidang ilmu tapi berbagai bidang. Harus dia paham gitu. Ini bahkan di depan bro ini dulu bukan orang siapa-siapa, dia cuman viral gara-gara berantem sama Rudy Wonderboy. Sekarang ngeditnya jago banget. Ini Estui, udah hampir 2 tahun kerja sama saya. Iya, itu dari bener-bener nggak bisa ngedit, saya paksa. Lu harus bisa ngedit. Sekarang jadi tim kreatif saya. Gitu. Jadi maksudnya gini bro, karena saya yakin yang mau kerja sama saya banyak. Jadi ketika saya umumkan pasti akan bisa ada orang-orang baru yang masuk. Jadi saya orangnya nggak pernah males untuk ngajarin orang. Ya itu leader. Ya. Leader. Iya betul. Yang quotes ya bro juga kan, maksudnya kita sukses bukan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita sukses untuk orang lain juga. Saya nyimak juga, menyukseskan orang lain juga gitu. Jadi itu yang saya praktekkan dan alhamdulillah saya udah buktikan. Ada beberapa karyawan saya juga yang udah keluar, dia jadi pengusaha. Bahkan PT saya buatin. Nah, kenapa saya pengen seperti itu? Karena gini bro, jumlah pengusaha kita masih di bawah 4% dari total jumlah penduduk 278 juta jiwa. Artinya apa? Kalau kita mau jadi negara maju, pengusahanya harus banyak. Jadi untuk bisa menyerap pengangguran juga. Jadi ya salah satu dari sekian kontribusi saya lah sekecil itu untuk dari skop terkecil saya, insya Allah bisa jadi trigger orang lain juga untuk ya termotivasi untuk jadi pengusaha gitu. Karena bidang bisnis, bidang sektor barang jasa di negara kita ini masih sangat terbuka luas. Mau dari sektor jasa, mau dari, jadi kadang orang kalau berpikir aku mau kerja nggak punya modal, tangan kita modal, kaki kita modal, mulut kita modal, pikiran kita modal. Yang penting kita punya adab, attitude, ketemu orang baru, jangan pernah ragu-ragu untuk bungkukkan badan, orang yang lebih tua cium tangan, itu ngambil hati orang. Sampai detik ini saya lakukan dan itu membuat kita lebih mudah masuk gitu, karena orang lain nggak punya kewajiban untuk menghormati kita dulu yang harus menghormati orang lain. Itu yang saya terapkan. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu bro, ya itu karena saya mengutamakan adab, attitude. Saya bisa, Raffi Ahmad itu promosiin perusahaan saya, dibayar nggak mau. Demi Allah boleh tanya, saya kan WA nih, tolong nggak promosiin high five, ini izin, rate-nya berapa, malah kirim voice tuh, ngapain sih Bang John, kita mah kalau sama temen merah putih kita, langsung dibikinin videonya, silahkan diiklanin, silahkan disebarluaskan, terserah Bang John. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga, teman-teman artis juga ngelihat bahwa saya pakai untuk bener gitu loh, untuk mempekerjakan, nampung orang-orang yang kayak disabilitas, terus bahkan mereka mau effort untuk berjuang. Ya filter saya dari adab aja bro. Jadi ketika wawancara saya lihat dia attitude-nya baik dan ada keinginan untuk berubah, saya pikir semua orang punya hak yang sama untuk dapat kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, asal ya lu harus berjuang. Nggak ada makan siang gratis. Ini jadi gua di ini nih. Diinterogasi nih sama Bos Gilang nih. Jadi ciri-ciri orang sukses tuh saya kan udah sering ketemu sama banyak orang. Siap. Ya kan, ada di sini ciri-ciri. Ampun, siap bro. Jadi memang ya saya mempelajari, ada orang yang sukses karena kerja keras, ada orang yang sukses karena given dan juga kerja keras. Ini dua-duanya sama. Siap. Ya, jadi dia tuh sebenarnya udah dapat given, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau mau tambah sekolah malah tambah hebat. Insya Allah saya mau masuk ke SH, lagi mau daftar ambil hukum. Tapi secara basic, secara pengalaman, kalau saya lihat, secara kemampuan sudah memang mencukupi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Amin ya Allah, amin. Ya senang juga bisa akhirnya hari ini bisa kenal sama saya yang seneng bro, kemarin luar biasa. Jadi kemarin tuh singkat pertemuannya karena ada kegiatan, jadi cuma ngobrol, saya jelasin
bahwa saya jualan motor, langsung loh, nggak mikir lama. Aku beli 10, kan ada saya bagiin tuh video on the spot itu. Gue beli 10. Nah, gue juga penasaran nih, beli 10 buat apa? Kalau dipakai sendiri nggak mungkin gitu. Mobilnya bagus-bagus. Kira-kira mau dipakai buat apa itu? Jadi ya yang pasti saya tuh selalu support teman. Jadi satu sih, mungkin kalau Bang John selalu silakan kamu pergi untuk bisa berkembang. Kalau saya membantu orang untuk berkembang, ya. Tapi saya itu selalu punya orang-orang yang saya jagain. Oh. Jadi rata-rata karyawan di belakang saya itu kerja di atas 8 sampai 10 tahun. Iya. Jadi memang tapi mungkin udah beda lah ininya lah udah. Iya, karena saya memang apa ya? Saya tuh lebih senang bekerja sama orang-orang yang merintis membangun bersama saya, beda feel-nya. Iya. Mereka lebih punya ownership, mereka tahu dari nol daripada kita mempekerjakan orang-orang baru. Mungkin orang baru itu lebih ekspertis di bidangnya, punya pengalaman, udah pengalaman kerja di MNC, multinational company, tapi mereka nggak punya feel perusahaannya. Sense of belonging ya, rasanya ya. ada. Itu benar. Aku merasakan itu, tapi ketika kita bekerja sama orang-orangku, ya mereka mau udah tidur tahu di sini, iya. mau nggak pulang, mau hari Minggu masuk, mereka nggak pernah itu. Udah ibarat udah feelingnya udah ketemu ya, chemistry-nya udah ketemu ya. Iya, jadi itu. Dan juga ya sama sih Bang John. Jadi mungkin kalau dulu biasanya kan juga orang susah. Jadi ini namanya orang susah, terus ya pengennya kan ya kita kan pengen itu enak. Ya. Pengen punya rumah bagus, ya. Pengen punya mobil bagus, terus kemudian ketika udah mencapai di level peak, udah semuanya kita miliki, kita akhirnya menemukan makna. Sekarang maknanya apa? Ya kebermanfaatan aja. Masya Allah. Siapa yang dibantu sekarang? Ya satu, orang-orang yang berjasa di tubuh keluarga pastinya. Yang kedua siapa? Ya karyawan. Ini siang malam kerja buat siapa? Ya buat perusahaan. Betul. Buat aku, ya aku kembalikan juga buat mereka. Saya Kesejahteraan ya. Sama teman-teman. Kenapa aku banyak teman ya? Karena memang aku seneng aja berteman, bantu teman. Ya kita jadi saluran berkat lah. Bener. Buat banyak orang. Saya kemarin bener-bener ngelihat Bro Gilang ini ya, maksudnya ya kayak orang biasa-biasa aja, nggak ada tuh apa ya kayak orang minta dispesialin apa-apa gitu. Bener, ini kemarin saya ketemu beliau, ya maksudnya beliau punya hak, punya bisa memilih untuk itu ya. Maksudnya gue privilege dong, gini. Ketemu saya biasa, bro, saya nggak pernah ketemu sebelumnya, saya ngobrol, saya hello, salaman, saya ajak foto, asik aja gitu. Bahkan nggak cuma sama saya, ada pengunjung-pengunjung lain yang mungkin bukan orang yang dikenal juga ngobrol sama Bro Gilang sama yang lain, akrab, baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Bener-bener humble, bener-bener apa ya, mengutamakan ya kita sesama manusia kan sama ya, nggak beda-beda gitu. Dan ya pokoknya saya appreciate banget lah, kemarin tuh kita cuma ngomong, cerita, langsung beli 10 unit. Kayaknya sih feeling saya bakalan dibagi-bagiin sih, tapi nggak tahu bagi-bagiin buat siapa sih. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan nih. Kayaknya feeling saya sih kalau Bro Gilang beli motor listrik, ya entah buat karyawan, entah buat netizen, ayo, entah buat followers ya, minimal pokoknya ini live berapa orang? Lagi turun Pak, tadi 2000, hampir 3000. Sekarang berapa? 1,5. 1.500 orang yang nonton. Kamu kepoin aja deh sosial medianya Juragan 99. Ya, karena baru beli motor nih, gue juga nggak tahu clue-nya apa. Yang pasti kalian follow aja dulu biar nggak ketinggalan update-nya dari sosial medianya Juragan 99, ya kan? Supaya nanti muncul notifikasinya di beranda kamu. Follow dulu cepetan Juragan 99, Instagram, TikTok-nya semuanya follow dulu. Ya, 1.500 orang ini. Bang John nih entertain banget ya orangnya. Siap. Iya, kelihatan ya. Jadi kalau aku lihat ya apa ya, cerdas, terus kemudian orangnya berani, ya kan, lantang, terus kemudian ya apa ya, ya ini cocok banget untuk jadi spokesperson dan juga jadi apa ya, jadi sesuatu yang baru lah menurut aku ya. Amin. Jadi ke depan bukan hanya bisnis ya, tapi bagaimana bisa mengajak para bisnismen yang lain untuk berkolaborasi, Yes. kemudian membagikan
sesuatu cerita, karena kan pasti semua pebisnis, semua orang-orang sukses itu kan pasti punya sesuatu yang dia betul. Everyone is unique ya. ada kunci. Ya, ada Semua itu key-nya. ada formulanya. Benar. Dia sukses itu. Nah, itu yang harus mungkin bisa dibagikan. Siap. Gitu. Siap, bro. Pokoknya kalau saya intinya saya percaya bahwa hidup kita di dunia ini singkat. Yang tidak mungkin kita lakukan cuma satu, menolak kematian. Selain itu, anything is possible if you really want to. Segala sesuatu mungkin dan bisa lo raih asal lo benar-benar menginginkan dan memperjuangkannya. Kebanyakan orang cuma pingin doang sukses, tapi dia lupa, dia nggak memperjuangkan. Ya, sampai detik ini alhamdulillah saya tidur masih jam 2 pagi, setengah 3 pagi, karena itu waktu yang paling santai. Anak saya udah tidur, istri saya udah tidur, untuk saya ngecek-ngecek kerjaan, grup-grup, semua pekerjaan saya total perusahaan. Kelebihan gula nih itu yang benar luar biasa nih. Kemarin ketemu Bro pertama kali, saya nggak nawarin apa-apa, saya kasih di closing. Jadi sebelum pulang, pamit pulang, sebelum saya pamit pulang, ya kan, habis itu Saya nawarin, masuk. Yes. saya punya Saya samperin. dealer motor listrik, jika Mas Gilang berkenan untuk membeli motor listrik, Yeah. ya kan, itu Yeah. namanya one shoot one close. 10 closing, 10 unit bukan Nah, satu lagi. Iya, jadi itu jarang tuh. Sekali ketemu langsung closing itu bener-bener berarti ini banyak pegangannya ini. Ivan Gunawan juga sama. Iya. Ivan Gunawan, gara-gara saya kirim ke Po Alpa, dia DM saya, kirim 1, jadi total 3 unit. Beli 3 juga? Iya. Nah, iya. Jadi 3. Jadi langsung tadinya Ada isinya nih. nggak ada. Jadi, Nggak ada. Jadi langsung ketarik gitu ya kan. Nggak ada. Karena saya pikir orang kita kan transaksi sama sesama manusia. Manusia tuh tahu orang yang tulus apa enggak. Ada modus apa enggak tahu kok dia. Jadi artinya kalau kita memang mau berteman secara tulus, ya nggak ada tendensi apa-apa, ya kita kan lebih mudah masuk. Karena memang saya nggak ada niat apa-apa ya. Saya nggak ada tendensi apa-apa. Bahkan saya diizinkan untuk berfoto sama Bro Gilang aja itu udah berkah buat saya. Iya kan? Artinya apa? Ketika saya posting, teman-temannya Bro pasti ngeliat. Iya. Oh ini John dan Beb ketemu. Nah, di follow saya. Apa sih usahanya? Makanya di bio profil saya pasti saya munculkan perusahaan-perusahaan saya. At least, karena gini, yang saya analisa di dunia sosial media, orang-orang menengah ke atas, dia nggak akan like, share, komen. Nggak akan. Jarang banget, kecuali udah deket-deket banget ya. Kalau untuk audiens kita yang, maksudnya dia baru nonton video kita, tidak akan pernah dia meninggalkan jejak. Orang-orang menengah ke atas. Yang meninggalkan jejak adalah grassroots, menengah ke bawah. Dia banyak waktu untuk komen, like, posting di story-nya dia, dan itu yang saya rawat. Ya, jadi itu yang saya rawat. Jadi saya suka menghargai mereka dengan bonus dikirim. Memang nggak banyak, cuma 50.000 satu orang. Tapi satu postingan saya bisa buang 500.000 atau 1 juta. Kalau sehari saya posting bisa 10 postingan, ya tinggal dikali. Bermanfaat buat mereka juga. Ya itu Bro yang jadi alhamdulillah sih kalau saya. Satu hal sih dalam berbisnis yang saya pegang teguh adalah bagaimana komitmen kita, janji kita tepat. Kalau kita mau kirim jam berapa, tepat. Dan kalau janji sama orang misalkan jam 4, kamu minimal setengah jam, 1 jam, kalau perlu Betul. udah free, Itu tadi kamu tunggu. janji jam 4, jam 3 udah datang. Jadi kita lihat orang dari situ aja. Jadi satu laki itu dipegang dari komitmen, Iya, ya kan. betul. Jadi ketika udah nggak ada komitmen, ya udah kita nggak bisa lihat orang itu. Jadi selalu pegang komitmen. Respon juga, fast respon, fast action. Saya kalau di WA nggak pernah susah. Nah, itu. Saya Jadi orang sukses itu gitu juga. di telepon gampang. Bro Gilang juga sama. Kalau lagi slow respon WA, telepon langsung angkat. 24 jam. Lagi sibuk, voice note kirim. Udah begitu. Jadi sebetulnya kita udah banyak contoh ya teman-teman masyarakat, netizen yang dinonton udah banyak contoh yang bagus. Tinggal kalau memang mau sukses ya diambil yang positif-positif dari sosok-sosok orang sukses di depan Anda, dan itu jadikan bener-bener ATM juga boleh kok, ambil tiru modifikasi ya kan, tapi minimal value-nya sama. Orang-orang sukses yang saya temuin, yang pertama dia punya adab yang baik, attitude baik, terus sayang orang tua, ibu khususnya. Itu semua yang saya temuin teman-teman saya orang-orang sukses tuh
mengutamakan bagaimana orang tua, dan alhamdulillah pas 2021 saya dapat duit gede itu, saya beli rumah, dan setelah saya beli rumah 3 bulan kemudian saya beliin rumah mama saya. Rumah saya interiornya bagus, rumah mama saya pun saya buat bagus juga, karena satu hal yang saya percaya bahwa kita mau sesukses apapun kalau kita tidak bakti sama orang tua, kita akan menyesal gitu. Kalau orang tua udah nggak ada, lu mau sekaya apapun tiap hari, mohon maaf ya, penyesalan ya, nyesel, aku harusnya mamaku minta ini. Jadi ini bukan proses pamer, tapi untuk memotivasi kalian. Kalau orang tua masih ada, kerja keras, senengin deh. Sampai bener-bener nggak minta aja lu transfer gitu kan. Mama saya siapin, saya pegang kartu kredit 150 juta, harus habis mah, pokoknya buat apa tiap hari jalan-jalan, uang bulanan saya kasih. Papa mama saya pokoknya tiap harus gerak, jalan-jalan, pokoknya kemana itu mau beli apa, emas tiap hari, bodo amat itu. Karena ya mau bales sampai mau saya kasih sehari 1 miliar, 1 triliun pun juga nggak bakalan bisa kita membalas apa yang udah orang tua kita kasih dari kita lahir sampai kita di titik hari ini. Dan kita di titik hari ini karena doa orang tua itu. Jadi attitude ya, terus orang tua itu ya, keluarga, terus kerja keras, konsisten, jangan jahat sama orang, jangan nipu ya, jangan nyakitin orang, supaya kesuksesan kita ini sempurna gitu. Tidur pun nyenyak, nggak takut jalan kemana aja, takut di ini orang karena kita bisnisnya nggak bener, atau sesaat kan ada kejadian-kejadian yang kayaknya beli mobil mewah begini, tahu-tahu sekarang udah pakai baju orange. Maksud saya itu contoh sih di kita. Jangan amit-amit, jangan sampai kita menempuh jalur-jalur yang singkat. Lebih enak kerja keras kayak Bro Gilang, ngikutin prosesnya, jatuhnya, ditolaknya, sepinya dagangan, itu nikmatnya seninya ini sih. Gitu. Ya seninya kehidupan. Iya, seninya. Orang jadi seperti Bro Jun ini kan juga pasti ada tempahan. Betul. Saya yakin nggak mungkin dia tiap hari bro, papa saya bilangnya apa? Anak laki-lakimu satu-satunya itu. Sampai umur 30 tahun luntang lantung. Itu yang kamu tiap hari kasih siapin makan, minum. Umur 30 masih kamu ladenin itu. Kan rumah kita kan kontrakan bro, jadi ini bicara. Tapi banyak orang kalau dikasih tahu, kalau dengar omongan negatif, dia demotivasi terus dendam sama bapaknya. Kalau saya enggak, malah saya terima kasih sama papa saya. Saya terima kasih sama papa saya, sujud syukur. Gara-gara omongan papa itulah saya bangkit gitu loh. Gitu kan kita tinggal kita yang mengendalikan kita bro. Kalau dikasih omongan negatif, lu memilih sedih atau jadi termotivasi. Kalau saya jadi terbakar kan. Pengen menunjukkan. Oke pak, pokoknya saya janji. Dalam hati aja kita ngobrol. Kan kita di dunia punya bapak, di atas kita juga punya bapak. Ya, jadi kita share cerita aja, kita libatkan Tuhan, apapun kepercayaanmu lah. Apapun kepercayaanmu, jangan pernah kamu tidak melibatkan Allah, Tuhan. Karena hasil apapun itu pasti kendalinya ada di yang di atas. Gitu. Kita berusaha, kemudian serahkan pada di atas, tenang. Betul. Betul. Karena kalau kita khawatir, bro, malah berantakan, bro. Saya udah buktiin, bro. Kekhawatiran adalah bentuk nyata merendahkan pencipta. Maksudnya Allah tuh udah mau siapin yang bagus, tapi kitanya kayak harusnya nih gue ketemu orang ini harusnya deal nih. Nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali mati. Ya udah, kalau nggak hari ini mungkin besok. Iya, kan bener kan bro ngalamin banget kan. Iya bener. Udah kayaknya udah janjian, udah salaman lagi. Udah deal. Ada kan yang batal kan bro? Nggak jadi ada kan? Ada, tapi kan disyukuri akhirnya bisa ketemu. Kan nggak harus dilarity juga. Iya. Ketemu tuh juga disyukuri loh. Betul. Dan saya minta juga buat teman-teman yang lagi nonton, doain buat Kak Sandi yang Bismillah dalam waktu dekat ini menghitung hari akan lahir, dan saya dengar-dengar kayaknya cowok ya. Laki. Alhamdulillah. Lagi. Finally, yang ditunggu-tunggu nih. Kasih anak laki. Gilang juniornya boys. Doanya semoga lancar. Ya, tolong didoain semuanya. Kak Sandi sehat, Dede bayinya sehat sempurna, ya kan? Jun juga sehat, amin. lancar, Amin ya Allah. sukses. Amin. Dan aku yakin Saya pasti appreciate banget ya. akan menjadi orang Amin. yang sangat kaya dan bermanfaat. Amin bro. Tapi saya nggak kepengen jadi orang terkaya sih bro. Nggak. Pengen jadi?
orang yang bermanfaat. Bermanfaat. Ya, saya kalau dibilang pengen maksudnya top masuk ke jajaran 10 besar atau apa, enggak. Demi Allah saya nggak kepengen. Saya cuma kepengen jadi orang bermanfaat. Karena saya tahu susahnya menahan perut lapar. Jadi saya kena GERD tuh gara-gara saya dulu 7 tahun di dunia lomba burung. Bayaran saya 60.000 sehari, saya harus ngatur makan saya cukup sehari sekali. Dan itu yang membuat lambung saya rusak. Jadi saya GERD-nya parah, jam 7 pagi on time harus kena nasi, jam 12 on time harus kena nasi. Iya. Jam 7 malam on time harus kena nasi. Boleh tanya adik saya. Jadi dan karena saya tahu susahnya, jadi saya kepengen kalau bisa bantu banyak orang. Karena di luar sana banyak orang yang hari ini buat makan aja tuh bener-bener nol, nggak punya duit tuh faktanya banyak banget. Tapi alhamdulillah kita punya presiden yang baru ini luar biasa. Cita-citanya adalah bagaimana memberi makan banyak orang, itu yang luar biasa. Makan siang Ya, gratis. jadi alhamdulillah nih ketemu presiden yang benar-benar. Makanya tadi sempat posting saya, lu mau cari presiden yang kayak gimana lagi? Ini udah paling top ini. Ini udah paling. Iya, doakan Indonesia semakin baik di tangan Pak. Yang penting sehat, panjang umur dulu. Pak Prabowo didoakan sehat, panjang umur. Bismillah bisa membawa Indonesia emas. Gitu. Bro, motornya udah nyampe. Oke, kita turun. Kita mau lihat motornya nggak? Boleh. Yang bro pesan. I opened up my eyes to the world. I opened up my mind to it now. I opened up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it. Ini sambil lihat view. Di lantai 7 J Tower. J Corps. J Tower Corps ya. Betul ya. Tapi dipakai nggak bro? Ini maksudnya private buat bro. Enggak, buat semua karyawan. Jadi bisa betah karyawan bro. iya, jadi ada Zumba, kemudian ada apa trainer juga. Jadi harus balance lah. Luar biasa. Jadi kerja work hard, apa ini ya? Apa? Olahraga hard. Balance. Kerja keras tapi juga olahraga juga. Pagi sportnya malam pagi. Never felt alone. You're the only one I want. That's the only thing I know. Sometimes I don't wanna wake up. I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah. And the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me. All the times that you come over to stay with me. All the problems that you said were okay with me. All the problems that you had went away with me. And when I'm feeling down, Makasih, bro. Alhamdulillah nih, udah siap motornya. Waduh, kita udah jajarkan di sini. Udah kita turunkan dari truk kita. Ini motor yang dipesan oleh Bro Gilang kemarin, dan Bro minta hari ini kirim, baru bayar kemarin, Bro minta hari kirim, saya tepatin, langsung kirim sesuai pesanan 10 unit. Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini semuanya bonus tipe MT. Ini kita lagi ada program gratis sepeda lipat sesuai pesanan Bro. Dan ini sudah masuk semua. Ini sepeda lipat semua. Sepeda lipatnya senilai 3 jutaan. Jadi Bro nanti bisa bagi motor sama bagi sepeda. Ini baik, terima kasih Bro. Saya makasih. Saya makasih udah dikasih banyak hadiah. Memang udah sebatas ya seperti ini. Dan sekali lagi saya terima kasih buat Pak Gilang, Juragan 99 yang sudah ikut mendukung program pemerintah untuk berpindah ke motor listrik. Ya. Ini akan jadi trigger positif untuk masyarakat kita. Bro Gilang aja udah pakai motor listrik nih, ya, untuk karyawannya. Ntar Jadi pakai juga. ya, Satu buat aku. siap. Jadi kamu artinya apa? Semakin banyak orang pakai motor listrik, beban negara kita pada subsidi bahan bakar akan berkurang, supaya bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, makan gratis dan lain-lain. Ini calon pejabat. Jadi pikirannya udah buat negara. Siap. Jadi subsidi BBM diganti untuk kesetaraan yang lain. Terima Terbaik kasih, gitu. saya terima kasih. Pokoknya Ini nggak lama lagi nih jadi nih. Ya kan? siap. Nah, doain semoga jadi dan amanah. Amin, pasti. Sukses, kita ketemu lagi. Sukses, salam hormat sekali lagi. Boleh pelukan? Masya Allah. Salam buat Kak Sandi dan keluarga. Sekali lagi, hormat diberi. Siap, sama-sama. Hormat diberi. Makasih banyak. Ya. Ya, Terima kasih, Bro. Apa itu? Oh iya, satu lagi nih. Saya siapkan khusus aparel, Bro. Oke. Jadi setiap belian motor kita kasih aparel. Nanti Bro boleh bagikan ke karyawannya Bro. Itu kan banyak banget tuh yang ngantri tuh. Terserah. Yang ngefans sama saya mungkin kalau ada ya. Banyak pasti ya. Pegang nih.
Ini kita bawa 10 sesuai jumlah pesanan motornya. Jadi di sini ini kata-kata yang sering saya gaung-gaungkan supaya kita selalu ingat nggak usah ikut campur rencana Tuhan, nggak usah ngatur Tuhan, biar Tuhan yang ngatur. Karena kalau kita yang ngatur pasti berantakan. Oke. Kita pasrahkan tapi tetap ikhtiar. Jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Boleh pegang, Bro. Siap. Bro, sehat selalu. Makasih. Salam hormat sekali lagi. Ketemu lagi, Tan. Makasih. Saya harus sering-sering main sini ya. Iya, Biar sering main menyerap banyak energi positif. Ntar kita undang juga. Naik ini, Bro. ke Rumah. Siap. Dengan senang hati. Pokoknya tunggu perintah saya. Siap. Saya tungguin Bro jalan dulu, baru saya jalan nanti. ourselves down. You used to call my place home.